Pasar modal syariah adalah instrumen yang berkembang pesat di dunia ekonomi modern. Dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan menghindari praktik riba, pasar modal syariah berusaha menciptakan sebuah ekosistem yang bersih dan adil. Namun, seperti pasar modal lainnya, pasar modal syariah juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal tindak pidana yang merusak integritas pasar. Pasar modal syariah memiliki ciri khas yang membedakan dari pasar modal konvensional. Dalam pasar modal syariah, setiap instrumen investasi harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti riba, spekulasi, dan transaksi yang melibatkan hal-hal yang tidak halal. Misalnya, saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang yang halal. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Isa. Namun, meski memiliki banyak keunggulan, pasar modal syariah juga menghadapi tantangan yang besar. Salah satunya ialah tindak pidana yang bisa saja merusak kepercayaan publik. Di pasar modal, tindak pidana memiliki karakteristik yang sangat khusus. Objek yang diperdagangkan bukanlah barang fisik, melainkan informasi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana di pasar modal lebih banyak memanipulasi informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau instrumen pasar, yang bisa merugikan investor dan integritas pasar itu sendiri. Itulah kenapa pengawasan pasar modal sangat penting. Tanpa pengawasan yang ketat, informasi palsu atau manipulasi bisa terjadi dengan mudah. Tindak pidana di pasar modal terdiri dari beberapa bentuk, antara lain penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Penipuan bisa terjadi ketika seseorang sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan untuk mempengaruhi harga saham atau instrumen pasar lainnya. Manipulasi pasar juga itu sering terjadi, misalnya dengan menciptakan informasi palsu ataupun rumor yang bertujuan untuk mempengaruhi harga saham dengan secara tidak wajar. Namun, ada satu bentuk tindak pidana yang sangat merusak dan perlu perhatian khusus, yaitu insider trading. Insider trading terjadi ketika seseorang yang memiliki informasi penting tentang perusahaan yang belum dipublikasikan memanfaatkannya untuk membeli atau menjual saham perusahaan tersebut. Contohnya, seorang eksekutif yang mengetahui laporan keuangan buruk lalu memberitahukan temannya untuk menjual saham sebelum informasi itu diketahui publik. Ini jelas merugikan investor lain yang tidak memiliki informasi tersebut dan membeli saham pada harga yang sudah dimanipulasi. Insider trading sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang dijunjung dalam pasar modal syariah. Untuk itu, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Salah satu contoh manipulasi pasar yang paling sering terjadi adalah manipulasi harga saham dengan informasi palsu. Misalnya, seorang individu atau kelompok menyebarkan rumor palsu tentang sebuah perusahaan, seperti klaim bahwa perusahaan tersebut baru saja menemukan penemuan besar atau menandatangani kontrak besar. Informasi palsu ini bisa menarik banyak minat investor untuk membeli saham perusahaan tersebut, yang akhirnya menyebabkan harga saham naik secara tidak wajar. Setelah harga saham naik, individu atau kelompok tersebut menjual saham mereka dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga asli sebelum rumor tersebut tersebar, menguntungkan mereka secara pribadi. Tindakan ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi investor yang membeli saham dengan harga yang sudah terinflasi karena informasi palsu. Contoh lain yang sering terjadi adalah skema pamendam. Dalam skema ini, pelaku manipulasi pasar membeli saham perusahaan yang memiliki nilai pasar rendah dan kemudian memompa harga sahamnya dengan menyebarkan rumor atau informasi yang menyesatkan. Setelah harga sahamnya terangkat dan menarik banyak investor lain, pelaku kemudian menjual saham mereka pada harga yang lebih tinggi atau dumping saham mereka. Akibatnya, harga saham tersebut kembali jatuh setelah penjualan besar-besaran. Sementara, investor yang terjebak membeli pada harga tinggi akan mengalami kerugian besar. Skema seperti ini tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak reputasi pasar modal secara keseluruhan. Apalagi jika terjadi pada pasar modal syariah yang mengutamakan transparansi dan integritas. Di Indonesia, penegakan hukum di pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. UU ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Penegakan hukum di pasar modal sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa penegakan yang tegas, pelanggaran seperti penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading bisa terjadi kapan saja. Dan di pasar modal syariah, sanksi hukum untuk pelanggaran-pelanggaran ini bukan hanya terbatas pada sanksi pidana, tetapi juga mencakup sanksi perdata dan administratif yang bertujuan untuk menjaga integritas pasar. Pidana diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah melanggar hukum, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Pelaku tindak pidana ini bisa dikenakan hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
Selain itu, ada sanksi perdata yang berkaitan dengan ganti rugi. Jika pelaku tindak pidana menyebabkan kerugian pada pihak lain, mereka bisa diminta untuk mengganti kerugian tersebut. Namun tak kalah pentingnya, sanksi administratif juga dapat dikenakan oleh lembaga pengawas pasar modal seperti OJK yang bisa saja mencabut izin atau memberikan teguran bagi pelaku pasar yang melanggar aturan. Untuk itu, penting bagi kita untuk memahami tidak hanya prinsip-prinsip dasar pasar modal syariah, tetapi juga berbagai resiko dan tindak pidana yang mungkin terjadi. Dengan penegakan hukum yang tegas dan pemahaman yang baik mengenai etika serta prinsip-prinsip syariah, kita dapat menjaga integritas pasar modal syariah. Dan tentu saja, setiap tindakan yang merusak pasar modal harus diberantas agar pasar ini tetap dapat berfungsi secara transparan dan adil. Semoga diskusi ini memberi wawasan baru mengenai pasar modal syariah dan pentingnya penegakan hukum untuk menciptakan pasar yang bersih dan berintegritas. Pasar modal syariah bukan hanya tentang transaksi saham atau obligasi, tapi tentang menciptakan ekosistem investasi yang adil, transparan, dan jauh dari manipulasi. Melalui penegakan hukum yang tepat, pasar ini bisa tetap menjadi pilihan aman bagi para investor yang ingin berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.